dan yang kami hormati seluruh perwakilan Rebu. Yang kami hormati pula pimpinan Dewan Pasukan Penentang beserta jajaran-jajarannya, serta pelatih-pelatih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Pertama-tama adalah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada siang hari ini kita dapat dipertemukan dalam acara pengarahan dalam rangka pelaksanaan evaluasi Panji Subrata 47, yang mana kegiatan ini lebih sering disebut dengan kemah akbar kelas 7 SMP Muhammadiyah Buayu Jakarta, dalam keadaan berpuasa, dan insya Allah kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat, dan semoga puasa kita nanti bisa lancar sampai waktunya berbuka. Amin. Kedua, salam serta salam selalu tercurah pada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW, yang mana kita nanti-nantikan sahabatnya beliau sekalian. Baik, ibunda wali siswa, para pelatih, dan teman-teman pimpin Komkarbu dan Dewan Pasukan dan wali kelas, ya. Acara kita yang pertama nanti yaitu pembukaan, kedua pengarahan inti selaku acara inti yang akan disampaikan oleh ketua pemilihan kita dan juga ketua panitia dari kegiatan ini, yaitu Ibu Terima Jati. Lalu sesi tanya jawab dan diakhiri dengan penutup. Baik, memasuki acara pertama, mari acara kita pada siang hari ini dengan melakukan basmalah bersama-sama. Yang kedua yaitu pengarahan kegiatan yang akan disampaikan oleh ketua pemilihan pada Bunda Tri, waktu dan tempat yang disediakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur dari Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah. Di mana pada siang hari ini kita masih diberikan kesempatan, kesehatan untuk bersilaturahmi, untuk membahas persiapan evaluasi Pandu Hizbulaton kelas 7 tahun 2023-2024, dan selawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang senantiasa kita berusahaannya di akhir zaman. Bapak, Ibu, Bapak, Ibu dan anak-anakku yang tercinta, pertama saya aturkan terima kasih atas kehadiran Bunda dan Ananda, di mana memenuhi undangan yang sudah sekolah sampaikan, sehingga kita bisa duduk bersama di masjid. Mohon maaf kalau kurang nyaman karena rencana kita di aula, ternyata aula AC-nya mati. Kalau aulanya AC-nya mati, seperti kita di oven, sehingga mending di sini meskipun berisik sedikit ya. Nah, saya aturkan terima kasih atas kerawahannya dan luar biasa telah meluangkan waktu untuk Ananda tercinta, dan mewakili dari Ibunda Ramanda yang ada di rumah yang tidak hadir pada hari ini, sehingga gimana acara ini nanti bisa berjalan dengan baik, bisa berjalan dengan lancar dan dapat dipahami, sehingga setelah adanya penjelasan pada siang hari ini sudah
luar biasa, saking kepinginnya segera kemah karena sudah lama tidak kemah begitu. Nah, dan bagaimana untuk pelaksanaannya dan seterusnya. Bunda, perkenalkan dulu, saya Ibu Tri Maharjanti, mengajar di kelas 7, mengajar ekstrakurikuler Pandu 2 ton. Kalau di SMP Muhammadiyah 2 diberi tugas mengajar di kelas 9, ajar olahraga. Nah, Bunda, nanti kita ke depan akan membicarakan bersama tentang petunjuk teknis dan bagaimana cara pelaksanaannya, termasuk barang yang dibawa dan tidak boleh dibawa, itu semua sudah kami tulis di juknis. Nah, sehingga nanti kami di sini hanya menjelaskan yang berupa teknis-teknis kegiatannya saja, sama bagaimana pelaksanaannya mulai awal sampai akhir. Bunda, mohon saya cerita sedikit. Adanya kegiatan ini luar biasa. Baru pertama kali saat ini ada pertemuan orang tua akan melakukan evaluasi Pandu Wisnuwardana, orang tua di Akuri Raupo untuk penjelasan dan petunjuk jika nanti ada yang belum paham begitu. Kronologisnya begini Bunda, 1 tahun 2 tahun yang lalu itu ada kelas yang selalu minta pelatih datang ke kelas untuk menjelaskan kepada ibunda dari siswa tentang evaluasi. 1 kelas, 2 kelas. Nah, akhirnya kemarin saya bersama dengan koordinator wali kelas 7, Miss Hajar, terus Miswah, nggak bisa kelihatannya kalau kita akan per kelas begitu, karena satu waktu, kedua puasa mangaten. Nah, akhirnya gimana kita matur ke Bu Nani izin kalau kita mendatangkan orang tua untuk acara ini. Akhirnya Bu Nani ACC menyetujui, sehingga kita ambil 1 rebu diwakili 2 orang tua dan 2 siswa. Mangaten Bun cerita awalnya, sehingga mohon maaf sangat kalau hari ini Bunda harusnya di dalam itu sudah sare, sudah istirahat, mempersiapkan buka puasa nanti sore, harus tahu ke sini. Mohon maaf sebelumnya. Makanya Bunda itu kronologis mengapa ada kegiatan ini. Baik Bunda, karena pentingnya kegiatan evaluasi Pandu 2 ton ini adalah merupakan pengambilan nilai akhir setelah siswa melakukan kegiatan selama 2 minggu, baik yang teori maupun praktek, akan dievaluasikan yaitu pada tanggal 4, 5, 6 Mei tahun 2024 yang tepatnya di Buper Ramasita di Prambanan. Nah, karena di dalam kegiatan itu yang jelas anak diminta untuk kemandiriannya, lalu kebersamaannya, toleransi, berikutnya kesederhanaannya. Nah, sehingga ini perlu sangat diterapkan anak-anak agar siswa nanti bisa belajar lebih mandiri dan bisa menghargai teman yang lain, kerjasama dan seterusnya. Nah, pentingnya ini, maka dari itu diharapkan dengan sangat seperti yang sudah kami tulis dalam juknis. Nah, kerelaan dari ibunda untuk melepas Ananda mengikuti evaluasi Pandu Wisnuwardana di Buper Ramasita. Nah, sehingga kesimpulannya Bunda, pada saat itu tidak ada anak yang dijenguk, anak diantar sampai batas sampai batas. Kalau saya nulis sebelum jembatan, karena itu dibatasi oleh jembatan di Ramasita itu, nanti orang tua cukup menurunkan, anak turun barangnya sudah akan dilangsir sama anak-anak menuju ke bupernya,
dan tidak ada yang laundry delivery laundry. Wah, karena kemarin-kemarin itu wonten ya, pun kegiatan dari datang pagi sore yang kotor dikasihkan ke mamanya, mamanya ngantar yang baru. Kalau nggak baru itu ada cemilan apa gitu. Dan harus ketemu. Insya Allah untuk hari ini, untuk kali ini mohon maaf tidak kami sekolah seizin Bu Nanin diperbolehkan untuk itu karena kita memang melatih kemandirian siswa. Kata Ibu Dede, jadi itu harus digarisbawahi sama anak-anak. Bu, kalau mengantar makanan boleh mil-milan tapi tidak bertemu. Ya sudah, letakkan di sekretariat, Bunda mundur. Ah ya percuma, ketemu anakku ilmu dari kayak Allah gitu ya. Sudah sehari, sudah 2 siang kena matahari. Ya mohon maaf, itu betul sakit pinanggi. Karena kegiatan di sana pun juga full Bunda. Jadi hanya istirahatnya itu hanya waktu sholat dan waktu persiapan untuk kegiatan menjelang malam. Baik Bunda, anak-anakku sekalian, ini yang datang sudah siap ya mendengarkan baik-baik ya. Oke, kita sepakatannya seperti kemarin ya, tidak usah ngobrol. Kalau ngobrol lebih baik meninggalkan tempat ini daripada tidak paham ketika Datri menjelaskan. Gitu ya? Oke, sudah janji Ananda tidak amin. Mengenai Bu, untuk kegiatan evaluasi ini akan kita laksanakan selama 2 malam 3 hari. 2 malam 3 hari itu terhitung mulai hari Sabtu tanggal 4, begitu, Sabtu tanggal 4 sampai dengan tanggal 6 hari Senin. Nah, kami tidak melihat agenda di sekolah itu sedang apa, karena kami bookingnya di Ramasita mereka sudah 1 tahun yang lalu, sehingga kita mau geser maju ke depan atau minggir kiri kanan betul sakit, sehingga apapun yang ada agenda di sekolah saat itu kita laksanakan. Karena kalau tidak booking itu tidak bisa mencari hari yang indah Bapak Ibu, tidak bisa, jadi tidak bisa sesuai dengan hari yang kita inginkan. Misalnya kita biasa hari Sabtu, Ahad, Senin, nah itu biasanya adanya Senin, Selasa, Rabu, tambah repot nanti. Karena kita berhubungan dengan teman-teman pelatih yang ada di SMP Muhammadiyah 2 ini kebanyakan dari luar, sehingga teman-teman juga ada tugas di sekolah lain. Nah, Bunda, yang pertama di situ Ananda harus datang untuk mengadakan registrasi peserta datang ke sekolah. Di sini tidak semuanya, di mana hanya diwakili oleh 1 pemimpin regu dan 2 anggota, 1 pemimpin regu dan 2 anggota. Yang lainnya di mana sudah memakai baju HW lengkap, menunggu di kendaraan. Di mana kendaraan hanya ada 2, diizinkan 2. Mengapa 2 Datri? Karena dari pihak Prambanan dikhawatirkan nanti menumpuk repot untuk mengatur parkirnya. Karena nanti diharapkan kendaraan itu tidak parkir. Jadi begitu datang turun mengatur. Kalau belum sampai agak depan menurunkan, berarti harus menunggu beberapa saat sampai maju-maju begitu. Akan diatur oleh pihak Ramasita sehingga tidak ada kemacetan. Sehingga kita datang masuk dan keluarnya nanti rutenya berbeda. Nah, hanya diizinkan 2, sudah saya sampaikan ke anak-anak, yaitu 1 untuk siswa dan 1 untuk barang. Di mana nanti ketika setelah libur hari raya masuk tanggal 22, siswa sudah menyerahkan kendaraan siapa yang akan dipakai. Nah, sehingga kendaraan itu nanti akan ditempeli kapling, di mana siswa nanti di sana tendanya itu akan diberi kapling 1A, 1A2 dan seterusnya, B1, B2 dan seterusnya, sehingga kendaraannya pun akan seperti itu. Nah, diharapkan jangan lupa ya Nak ya, begitu masuk setelah libur hari raya kalian
Jadi kami sebagai pelatih itu sudah lega karena anak-anak sudah ada yang sudah ada kendaraan yang pasti mengatakan ibunya ya. Nah, lalu untuk yang teman yang lainnya, teman yang lainnya yang menunggu di kendaraan, yang tiga datang ke halaman untuk presensi, untuk menyatakan teman yang hadir berapa, yang dan seterusnya, barangkali ada yang sakit dan sebagainya, sehingga tidak jadi berangkat. Nah, kita ada pembukaan yaitu pelepasan oleh ibu kepala sekolah, dan selanjutnya jam 8.30 diperkirakan 9.30 sudah sampai buper. Nah, jam 9.30 sampai 10 itu siswa datang dengan di-drop membawa barang masuk ke buper. Siswa sudah siap dengan grabbar. Resa grabbar ibu ye? Resa ye apa? Tandu ye yang terbuat dari bambu dan tali yang dianyam-anyam mereka. Kagum menapa Bun? Iya, biar anak-anak tasnya nggak digotong-gotong. Tapi saya sudah sampaikan ke anak-anak, jika tasnya itu lebih baik yang dari ransel, sehingga di punggung begitu. Karena ini mau ngangkat monggo, tapi baiknya pakai ransel. Andaikan nanti itu ada manci, ada apa. Nah, anak dua membawa grabbar satu, bisa 3 barang masuk ke di atas itu, baru dibawa ke buper. Nah, gimana sebelum tenda berdiri, siswa itu sudah ada tempat untuk transit. Tentunya transitnya bukan seperti hotel ya Bun ye, itu paling tetap di rumput itu yang sudah ada tulisannya juga, sudah barangnya dikumpulkan di situ. Jadi ngambil taruh. Temannya yang bertugas tempat siswa sebagai pendiri tendanya itu ngambil tenda, mendirikan, sudah selesai baru siswa bisa masuk ke tenda. Nah, itu yang jam 10 sampai 12.45. Kalau kami mengistilahkan bangun sarang, begitu kalau istilah kami. Gitu. Jadi, nah, lalu lomba berikutnya diikuti oleh ada CCA. CCA itu 2 anak. Lalu berbentuk ada lomba menghias buah 2 anak, lomba pioneering, gapura yang dibuat adalah gapura, tiang bendera dan jemuran. Nah, di sini 4 anak yang ada kaitannya dengan siswa yang mendirikan tenda. Nah, Bun, kami sampaikan untuk saat ini kami untuk tendanya tidak terbuat dari tenda yang Prisma. Tidak tenda Prisma ini yang bentuknya segitiga itu, yang harus pakai tiang, harus pakai tali dan sebagainya itu, dan atasnya harus diberi menopo iuk-iuk. Itu biasanya yang membuat siswa gagal itu membuat atasnya menikah yang terbuat dari dekrit menikah dari terpal. Nah, sudah anaknya ngeleh panas mendirikan ya jadi keburu hujan. Nah, itu yang membuat kita biasanya prihatin. Nah, dan kebetulan Bun, latihan kita di semester ini lebih berkurang dibandingkan tahun yang lalu karena ada puasa dan sebagainya, sehingga kita melatih siswa tidak bisa semaksimal mungkin. Karena kemarin tahun yang lalu itu kita sudah pertemuannya 3 kali mendirikan tenda sampai di buper, ya seperti itu. Kita harus bantu, kita harus buat di sana. Akhirnya Bun, kita memutuskan kita menggunakan dum, gitu. Dum resa yang tinggal merangkai frame-nya kita lengkungkan, kita masukkan sudah jadi. Nah, dimana kalau di sini kalau robot miring bisa dipindah ke sana. Namun, tentunya kalau siswa apa bisa pindah? Bisa, hanya searea kapling yang sudah ditentukan.
KP-nya 5 kali 6 ya ya, 5 kali 6 meter. Di mana tendanya itu kira-kira ukurannya kalau sudah berdiri 2 kali 3 meter. Begitu ya Bu ya. Nah, sehingga pada saat kita menggunakan duk itu sudah tidak lagi menggunakan palet. Palet menikah biasanya dibunyi alas untuk menikah, biasanya untuk kertas, buah, nah kita sudah tidak pakai itu. Kan kalau pakai itu pun kita harus ada yang beli, ada yang nyewa, itu pun harganya tidak murah. Yang membawa sana bagaimana, begitu dan seterusnya. Sehingga sudah kita putuskan kita menggunakan duk. Nah, lalu duknya bagaimana? Kalau siswa itu kalau ada dari rumah, monggo dibawa. Tetapi agar sama bentuknya dan besarnya, kami memberikan solusi untuk kami pinjamkan. Jadi nanti siswa bisa pinjam ke sekolah senilai seharga 75 satu tenda satu hari. Sehingga satu tenda kalau dipakai 2 malam berarti 150. Nah, kemarin siswa sudah praktek, sudah membuat, namun dalam catatan itu kami beri apabila tenda tidak kembali atau rusak, siswa akan menggantikan. Begitu seharga apa yang dirusakkan. Kalau frame-nya yang rusak bisa digantikan. Nah, itu gantinya hari terakhir. Tapi kalau ketika kita mau masang kok frame-nya sudah patah, kira-kira harus menjadi pun nggak jadi berdiri. Akhirnya kita tidur di kemudi. Nah, minggu kemarin saya memberikan solusi kepada anak-anak dan kebetulan dari yang menyewakan tenda itu memberikan solusi. Andai anak-anak nanti khawatir dengan kerawanan patahnya frame dan akhirnya mengganti dan sebagainya, dari penyewaan tenda itu menyediakan tenaga untuk memasang dan membongkar. Ya, luar biasa, tepuk tangan. Terima kasih. Miswa, bener, ternyata pilihan yang terakhir ya. Nah, sehingga Bu, kami atur kalau memang akan dipasangkan, tadi saya sudah memberikan kertas kepada siswa, dumnya mau berapa, lalu pasang bongkar tidak. Nah, itu nanti ada listnya, tinggal cetak, begitu termasuk tempe, nanti mau pesan atau tidak. Itu saya tuliskan di situ. Nanti kita jumlah karena jumlahnya berapa, nah sehingga dari regu, maaf, saya mampir di sini regu karena bersama-sama dilakukan bersama untuk bersama, sehingga nanti regu nggak tahu bagaimana urunan atau bagaimana, nah dan seterusnya. Makanya jadi ya, nah itu nanti tinggal nanti Bunda bersama Ananda sudah ada listnya, tinggal mengisi. Nah, terus nikah pun kita memberikan solusi agar siswa begitu datang langsung masuk barangnya diatur, langsung digunakan itu tanpa panas-panas dan mengurangi kehitaman. Terus kalau memang nanti ya monggo diboleh. Bersama dengan mereka Bu, monggo kita ke ini lagi jadwal kegiatan. Pada jam 10 sampai 12.45 ini ada 1, 2, 3, 4 kegiatan. Nah, jumlah siswanya juga sudah dimerinci di juknis itu nanti membangun sama itu 4, lomba CCA 2, lomba menghias buah 2, lomba pioneering itu biasanya yang mendirikan tenda tadi. Karena tenda sudah didirikan, nah berarti siswa nanti konsentrasinya lomba pada pioneering. Nah,
Bunda, perlu kami sampaikan, kalau kita menggunakan Prisma itu tenda dinilai sampai ikatannya kuat enggak, simpulnya sudah benar tidak, kerapiannya bagaimana, nah itu. Nah, terus berarti tidak ada penilaian tenda dong Bu, dari tetap yang dinilai adalah keduanya, kekomplitannya, kelengkapannya dari tenda. Karena saya sudah bilang sama anak-anak, kalau ini kapling harus ada tenda inti. Tenda inti itu yang digunakan untuk bobo. Kalau jumlahnya 11 dan tidak cukup, kebetulan siswanya gede tidak cukup pun bisa mendirikan lain. Nah, boleh bawa dari rumah atau sekalian sewa dan tentunya didirikan sekalian begitu. Monggo jangan ini namanya tema modern. Lalu kesederhanaannya di mana? Nanti ada kesederhanaannya. Nah, terus pabriknya harus ada, dapurannya harus ada, jemurannya harus ada, lalu ada tiang benderanya, lalu ada tempat sepatu, lalu ada tempat piring. Nah, itu nanti yang akan kita nilai. Nah, tentu. Jadi kalau punya sudah nggak bisa dinilai itu, karena sudah diberikan tunjuk yang dinilai adalah keduanya. Jadi kekompletan, jadi kesempurnaan kelengkapannya. Lalu ada flashback untuk tempat sampahnya, ada alat kebersihannya, sapu, ada dapur dan sebagainya. Menikah iman dikol nilai. Jadi ada listnya, jadi ada ini tema perapian dan seterusnya. Nah, lalu Bun, kemarin itu ada siswa bertanya, Dapri, kelompok saya itu cuma 7. Bagaimana saya bisa pioneering 4, buat 2, lalu CCA 2, berarti kan belum 8 ya. Nah, ini sudah saya sampaikan ke anak, kalian harus pandai untuk mana yang harus didulukan. Nah, perlu diketahui bahwa yang CCA itu datang dikasih soal, begitu pun selesai mengerjakan sudah bisa pergi. Nah, sehingga yang ini bisa nanti bersamaan dengan lomba yang lainnya. Nah, misalnya pioneering didirikan dulu, dikerjakan dulu 2 anak, nanti yang dari CCA bersama teman yang lain untuk pioneering. Nah, jadi tidak ada kata regu jumlahnya berapa, karena tergantung siswa untuk bagaimana untuk menempatkan temannya untuk mengikuti lomba tersebut. Maka salah jemput untuk jam 12.45 sampai 13.00 itu isoma. Di mana isoma, mohon maaf, siswa belum ada makan yang bersama-sama, tetapi siswa makan sudah disiapkan dari rumah. Jadi bekal dari rumah untuk makan hari Sabtunya. Setelah kita sholat berjamaah dan dijamaah, berikutnya jam 13.00 sampai 15.00 di situ ada lomba membaca berita bahasa Jawa. Nah, siswa ada nanti diberi teks begitu membaca. Nah, untuk aturannya sudah ada di juknis semuanya. Berikutnya ada final CCA, lomba menulis surat kepada alam. Nanti kertasnya sudah dari sekolah. Berikutnya lomba memasak nasi goreng. Nah, untuk lomba memasak nasi goreng ini Bu, siswa cukup menyiapkan bumbu dan aksesorisnya. Gak tahu mau dikasih apa gitu. Males nggak kasih apa-apa, nasi goreng kok juga tidak apa-apa. Nasinya Bu dari kami. Nanti siswa akan diberikan nasi agak banyak begitu, dibawa ke tenda, dimasak, lalu nanti yang diserahkan ke panitia hanya separuhnya, sepertiganya lah. Pokoknya manis untuk dihias begitu. Lalu hiasan yang lainnya monggo karena itu termasuk pilihan. Tapi mohon maaf setelah dinilai nanti nilai panitia. Ya nggak usah enak-enak, terus sendok cepok siji ya nggak apa-apa. Tes sendok cepok sih waktu pergi-pergi. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa pun monggo. Terserah anak nanti biasanya mau seperti apa. Nah, namun Bu sudah saya sampaikan kepada siswa bahwa bumbu
Nah, cap insan, cap mama tidak ada, tetapi cap siswa. Nah, gimana Mbak kata saya? Makanya siswa diharapkan untuk memenuhi latihan di rumah. Nah, sehingga nanti misalnya Bunda mau bantu segone sampai nilai, itu nih berabangnya, bawangnya dikasih tumbal, dicopolo, monggo. Monggo. Pokoknya intinya tidak ada bumbu cap mama, cap bunda, cap Indomie dan sebagainya. Cap siswa ya nak ya, bumbunya cap siswa. Ini mereka untuk lomba nasi goreng. Nah, siswa nanti akan teknisnya sudah ada di juknis. Nah, selanjutnya Bunda jam 15.00 sampai 15.30 persiapan upacara, lalu upacara buka sampai jam 4 akan dilanjutkan oleh pengenalan reptil, di mana siswa diharapkan reptil yang termasuk reptil itu yang seperti apa, bagaimana cara menggunakan reptil dan seterusnya. Nah, itu nanti sampai 17.30. Nah, selanjutnya jam 15.30 sampai 16.00 itu keperluan pribadi. Nah, saat itu Bunda siswa baru ada kesempatan agak ini ya suaranya. Pada saat ini Bunda siswa ada kesempatan untuk bersih diri, di mana bersih diri baju HW yang tadi sudah dipakai lengkap. Ketika pemberangkatan saja, ketika lomba-lomba itu anak sudah menggunakan pakai kaos, begitu pakai sarung leher. Nah, baju itu nanti harus dihanger, ditambal di kenapa mereka jemuran yang sudah dibuat akan dipakai lagi ketika penutupan. Sehingga selama kegiatan ini siswa tidak memakai baju HW, tetapi memakai kaos sarung leher. Nah, sehingga pada hari Sabtu jam itu bersih diri siswa sudah memakai baju sesuai dengan. Kalau putra menikah untuk putra memakai batik Muhammadiyah menikah, untuk putri itu pentas seni. Nah, sehingga siswa pentas seni memakai baju apa sudah dibawa dari rumah. Kemarin saya sudah bilang sama anak-anak, nah kalian pentas seninya yang mana? Yang kemarin di perform di atas monggo, hanya maaf bajunya, dandanannya tidak seperti yang di atas. Tapi kan iso naik ini luar biasa. Nah, teman, sehingga nanti tidak ada Bunda yang datang ke sana. Aku tak gawe alise, Bunda ya. Aku tak gawe beli alise. Itu bagian konten. Lalu peralatannya yang kotor itu tidak bisa dibawa. Tapi kalau siswa bisa seragam misalnya pakai kaos hitam semua, monggo. Misalnya pakai selendang semua, monggo. Pokoknya yang praktis yang bisa dibawa begitu. Tapi kalau yang kira-kira dibawa orang tidak ada kata diantar sama Bunda. Barang sudah dibawa sejak siswa datang. Makanya ya Bu ya, itu. Jadi nanti aku mau merak ini tidak bisa dibawa. Jadi pakai merak yang tanpa bulu panjang, menikah untuk seninya nyebut sehingga nanti tidak ada lagi pertanyaan di mana pentasnya. Kalau siswa bisa menghias diri sendiri, monggo. Kalau tidak ya sudah tidak usah dihias. Jadi sesederhana mungkin. Lanjut Bu, untuk yang belajar malam itu nanti putra di sekitar Ramansinta, itu insya Allah mengapa di Ramansinta Bu? Karena jauh dari kampung, begitu. Motor lewat insya Allah boten mangaten, dan insya Allah Bu di sana kita keamanannya, lalu dari tim kesehatannya ambulans siap 24 jam, sehingga kalau ada apa-apa segera akan ditangani karena kita masuk asuransi di situ, gitu, asuransi keselamatan mangaten. Nah, sehingga siswa nanti yang putra itu belajar malam, yang putri pentas. Yang melihat teman
kepada orang tua. Karena orang tua tidak boleh kabur ke Bogor. Sudah kemarin Bunda kan sudah meresani kok di rumah luar biasa itu, pakaiannya sudah mewah. Kalau di sana tidak pakaian seperti yang di aula ADY. Maka Bu, setelah itu siswa diharapkan jam 10 itu sudah bobo. Nah, kemarin saya sudah bilang ke anak-anak, bahkan ada yang bertanya, Datri, kalau ada siswa malam itu gabut, nggak bisa bobo bagaimana? Nah, terus saya tanya lah, gabutnya itu dia Mas, kayak gitu. Mungkin kurang lelah atau bagaimana begitu? Ya nggak apa-apa, nanti kita jadikan, carikan tempat yang AC. Sekolah itu biasanya sama pelatih diajak dilatih kloso gitu atau bender bareng sama pelatihnya ya di tempat itu kan jadi enak gitu karena di kanan ada pelatih gak bergerak lari kemana-mana karena nanti kalau sudah jam 10 nanti ada siswa yang ingin duduk di kompor gitu ya ingin ngapain mengkhawatirkan sementara temannya tertidur lelap. Nah, nanti kalau ada apa-apa gitu dan tidak bisa istirahat karena besok paginya jam 3.30 anak sudah bangun, kita sholat tahajud, terus langsung kegiatan subuh dan baru kegiatan selanjutnya. Nah, untuk dajil pun itu sudah dimulai sejak hari Sabtu malam, hari Ahad pagi dan hari Ahad malam itu untuk dajilnya. Sistemnya anak-anak akan diundi siapa yang mendapatkan di pertama, kedua, dan ketiga. Atau nanti juga ada kebijaksanaan dari juri dari pelatih akan dilaksanakan pada saat ini gitu. Terus menyesuaikan. Yang penting anak-anak siap. Untuk dajilnya anak-anak kemarin juga nanya, Datri kalau dajil boleh bawa teks. Nah tentunya nanti Bunda bisa menilai. Nah bawa teks itu nilainya piro, nah cul teks itu nilainya berapa, begitu ya. Itu juga sudah ditanyakan sama anak-anak sehingga baiknya memang tidak memakai teks. Namun teks itu akan kita minta sebelum kita berangkat ke Buber. Nah selanjutnya dan Bunda itu kita jam 3.30 sholat tahajud, jam 4 insya Allah 4.26 bergeser maju atau mundur sekitar itu kita sholat subuh, ada lomba dajil diingatkan oleh teman-teman yang mengikuti sholat subuh pada saat itu. Nah selanjutnya Bu, jam 5.30 sampai jam 7 keperluan pribadi. Kalau semalam keringatan ya mandi lagi, kalau nggak keringatan nggak usah. Anak sudah ganti dengan baju olahraga. Mau berangkat bubur sudah pakai baju olahraga juga tidak apa-apa karena ngirit ganti itu nggak usah pakai baju tidur yang dingin yang apa nggak usah karena kita di dalam tenda langsung pakai baju olahraga tidak apa-apa karena pagi harinya kegiatan pagi hari jam 7 sampai jam 12 itu menggunakan baju olahraga dan siswa wajib menggunakan sarung leher. Nah, di mana itu kegiatan siswa harus sudah siap jam 7 sampai 7.30 kalau bisa kita nanti jam 7 sudah mulai jelajah siang atau weekend. Di mana peralatan yang dibutuhkan sudah ada di juknis, yaitu membuat kerangka pita dan membuat kerangka skatepan. Skatepan itu skate panorama. Jadi siswa menggambar hanya yang masuk dalam kotak itu. Nah itu sudah disampaikan ke siswa harus dikumpulkan sebelum berangkat kemah. Bunda Reso kok kenapa kok dikumpulkan sebelum kemah? Reso dulu. Iya, biar tidak ketinggalan. Nah kalau di bawah siswa sudah ribet nyiapkan ini, kerangka pita-pitanya carry ya sudah tidak bisa membuat agenda perjalanan begitu. Nah sehingga itu harus dikumpulkan terlebih dahulu ke kami dan nanti akan kami bawakan ke Bogor. Sehingga itu harus kita minta itu harus kita tagih sampai siswa mengumpulkan.
Nah, itu nanti sampai jam 12. Di mana yang berangkat adalah semua satu regu yang 2 siswa ditinggal untuk persiapan membuat makan siang temannya satu regu. Nah, kemarin kita sudah pembelajaran tentang membuat oseng tempe. Nah, kemarin ada yang hitung, ada yang tanya, Jatri, misalnya osengnya diganti apa? Amelo, saya gitu, hati, gitu, terus tidak bisa menjawab. Ya, semuanya biar sama karena yang akan dinilai nanti hasil nasi yang ditanam, begitu Bun? Matang enggak, melantai sombong enggak, itu warnanya bagaimana, rotok sange-sange bagaimana, nah itu yang dinilai sama oseng tempenya yang wajib gitu. Masalah siswa siang, kalau siang enaknya buat putri, monggo, mau sayur asem monggo, yang penting yang dinilai itu adalah nasi putih sama oseng tempe. Mana tuh ya, jadi itu sudah wajib. Dan monggo kalau ada resep yang lebih nyaman dari Bunda, monggo. Saya yakin Bunda kalau masak oseng tempe itu lebih enak. Tapi kalau saya tidak memberikan pembelajaran ke siswa, nanti tidak didukani Bunda. Bisa mutus orang diajari. Sehingga alhamdulillah kami sudah sampaikan ke siswa untuk cara memasak oseng tempe sederhana. Nanti kalau temannya mau minta, kita enaknya buat sop atau gulai, monggo. Ya, itu untuk makan siang hari akadnya. Begitu. Nah, untuk makan paginya nanti kita bicarakan untuk makan selain makan hari Sabtu siang dan hari Akad siang. Nah, setelah itu Bu, jam 12 sampai 13.00 siswa break sholat isoma, makan bersama hasil olahan dari teman satu regunya. Lalu jam 13 sampai 15.00 siswa sudah kegiatan 17.00 sudah kegiatan farkin. Di mana farkin ini adalah kegiatan yang permainan yang menyenangkan, tetapi harus diikuti oleh semua siswa. Nah, itu nanti permainannya apa saja akan dibagi oleh siswa di buper atau sebelum, nanti kita akan informasikan. Misalnya di situ ada lomba memindahkan bom anak berapa, nah itu nanti ada pengarahannya. Nah, sehingga diharapkan semua siswa mengikuti kegiatan farkin. Ketika kegiatan farkin, siswa tidak boleh memakai seragam olahraga, tetapi siswa memakai baju bebas yang tidak warnanya tidak putih, karena dikhawatirkan kalau kita kena nempel lumpur sulit untuk Bunda nanti sulit untuk membersihkannya, sehingga cari yang atau yang sudah dipakai yang sudah kecil, kaos yang kemarin sudah digunakan untuk mendirikan tenda, posisi kotor nanti Bunda bersihkan yang merendamnya gitu. Tapi kalau sudah kecil jangan kasihan temannya begitu. Jadi mereka kegiatan farkin di Bunda. Nah, setelah itu jam 15.00 sampai 16. Nah, ini Bun, biasanya jam ini semua siswa kepingin mandi karena tadi sudah peringatan dan sudah mungkin ada yang air sudah ada lumpurnya dan sebagainya. Termasuk nanti ada lomba, insya Allah lomba memegang lele. Nah, padahal lele itu enak sekali, lelenya itu gimana gitu anak-anak. Nah, tapi lucu Bun, besok akan diberi videonya sama teman-teman. Masa megang lele sungguhnya ada yang di sana pakai kaos ya, bagus kan? Itu nanti anak-anak akan diberi waktu dan seberapa banyak lele yang pegang begitu. Ini itu untuk lomba salah satu farkin yaitu memegang lele. Terus berikutnya Bun, jam 18 sampai 19.30 isoma, dilanjutkan lomba kecil, dan berikutnya 19.30 sampai 22 dibalik. Yang putri jelajah malam, yang putra pentas seni.
gitu. Seperti malam yang pertama jam 22.00 sampai jam 3.30 mimpi indah, siswa istirahat. Nah, dan selanjutnya setelah itu pun kegiatan yang dilakukan di buber yang dinilai yang akan dinilai di buber hanya sampai itu pun, sampai malam kedua. Tetapi pagi masih ada kegiatan yaitu tentang lingkungan hidup dan keperbakalaan diwakilkan oleh teman-temannya. Jadi ada yang 2, ada yang 3. Lalu yang lainnya untuk menyelesaikan tempat bumbunya tadi, dumnya tadi sebersih mungkin, karena kalau dumnya dipasangkan otomatis kalau ada barang yang di dalamnya bukan tanggung jawab yang membongkar dan memasang dum. Maka gitu ya, terus monggo nanti bantuannya untuk diwanti-wanti tidak ada barang yang ketinggalan. Karena saya sudah sampaikan ke Ananda semuanya, ketika baju yang akan dipakai pada malam ke-1, hari kedua, malam kedua, dan hari yang ketiga itu sudah di-packing dalam plastik, sudah lengkap dengan baju dalamnya, masukkan plastik, tali, tempel tulisan baju batik dipakai kapan gitu. Dan sudah satu ini. Terus nanti kalau mau ganti, bawa ini kreseknya, baju yang kotor tadi masuk lagi. Nah, sudah dibuat apit paling set gitu. Dan entah basah entah kering, entah kecut, pokoknya masukkan kresek sudah. Kalau nanti ada siswa sempat untuk isis di jemuran, monggo. Makanya siswa nanti di telepon bun dibekali hanger gitu, hanger yang praktis. Tapi yang kencang nanti dijepit gitu pun ya, karena di tempat terbuka itu anginnya luar biasa. Nah, terus selanjutnya setelah kita sholat tahajud, sholat subuh, nah packing barang diharapkan malam itu semua barang sudah masuk di tas kecuali baju yang akan dipakai pada hari Senin pagi. Nah, sehingga ketika nanti keperbakalaan lingkungan hidup, semua barang sudah siap untuk keluar dari mana kan ya Bun? Nah, kita insya Allah nanti jam 9 sampai 10 sudah upacara penutup, sehingga jam 10 sampai 10.30 kita bisa dijemput. Namun andaikan nanti kita acaranya maju, kami akan informasikan melalui wali kelas. Mengatakan dulu. Nah, terus yang perlu digarisbawahi yang keperbakalaan dan lingkungan hidup itu nanti teman yang mewakili akan membuat catatan besok itu dikumpulkan kepada petugas dan akan dinilai di sekolah. Mengatakan gitu ya. Itu untuk yang kegiatan hari ketiga hari Senin pagi. Nah, dan diusahakan jam 10.30 siswa sudah pulang semua. Mohon maaf Bun, untuk menjemputnya nyuwun tepat waktu nggih Bun nggih. Meskipun nanti Bunda di luar memang tidak boleh masuk, kendaraannya sudah siap di tempat parkir. Nanti siswa ada yang dihubungi parkirnya di sana. Nah, baru barang itu akan ditaksir ke tempat di mana kendaraan diparkir. Mengatakan Bun. Nah, Bun, dari sini sudah kami jelaskan mengenai jadwalnya. Kita akan menggarisbawahi. Yang pertama tadi adalah kendaraan ya Bun ya. Itu nanti siswa harus ada satu kendaraan untuk siswa dan satu untuk kendaraan barang. Pergub dan tidak boleh ada tambahan. Maka gitu ya. Nah, kalau siswanya 13, foto kendaraannya yang agak besar, tapi tidak usah bawa bis gitu ya. Nanti untuk barangnya, barang yang terbuka, mohon untuk barang itu sudah dievakuasi kemarin hari Jumat, sehingga Sabtu itu barangnya sudah berangkat dari rumah siapa menuju ke sekolah, nunggu upacara pemberangkatan oleh kepala sekolah sudah begitu
gitu Bun ya, sehingga barang itu sudah tidak ada yang masih di punggungnya siswa, jangan nanti tidak malah ketinggalan. Makanya gitu ya. Nah, terus selanjutnya Bun, untuk makannya, karena siswa yang membawa bekal dari rumah itu hari Sabtu siang dan hari Ahad siang karena masak sendiri, sehingga Sabtu malam, Ahad pagi, Ahad malam, dan Senin pagi. Nah ini makannya dikoordinir sekolah. Mohon maaf, kami tetap mungkin hampir sama dengan catering biasanya. Mohon maaf, ini saya letakkan senilai 15.000 Bun per anak, sehingga kalau regunya 10 nanti 15 kali 10 kali 4 kali makan. Makanya ibu ya. Nah nanti monggo dikoordinir oleh ketua regu, diserahkan kepada petugas yang ada di sekolah. Nah itu untuk makannya. Tapi untuk tendanya sampun jelas ibu ya. 75.000 satu malam, berarti 2 malam 150. Kalau akan pasang dan bongkar ditambah 31 tenda. Tapi kalau 2 tenda monggo dilipatkan. Nah Bun ya. Nah selanjutnya Bun, untuk kegiatan hari Sabtu, hari Ahad untuk masak. Nah kalau siswa membawa tempe dari rumah kira-kira bagaimana Bun? Betul ya, sami ya. Nah, bila mereka tadi dari sudah memberikan checklist kalau pesen tempe, nah mau berapa papan, saya letakkan di harga 8.000 mereka. Gitu, mudah-mudahan 8.000 nanti agak besar. Kalau biasanya di pasar 7.000 ya. Lalu untuk kacang panjang pernah saya beli 2.000 itu 5 ler. Begitu, kalau kira-kira 15 ler itu 6.000 Manatan Bun. Nah itu sudah saya tulis di situ di checklist. Nanti siswa memesan sehingga hari Ahad pagi itu sudah kami siapkan, siswa tinggal mengambil. Maaf untuk bumbunya siswa dari rumah BPUD, beras dan peralatan yang lainnya, perlengkapan masak yang lainnya monggo dibawa dari rumah. Jadi kita sekali lagi tinggal tempe dan kacang panjangnya. Nah, lanjut Bun, untuk sekali lagi untuk kostum untuk siswa tampil untuk pentas seni, mohon dibawakan sejak awal, tidak ada diantar. Itu ya, tidak ada orang tua yang membantu menghias atau memakaikan, sehingga diharap siswa di situ mandiri. Kata gitu ya. Nah, Bun selanjutnya untuk minum Bun, siswa diharapkan membawa galon, nggak usah yang besar, karena kalau galon yang besar itu membawanya juga repot. Nah, siswa membawa yang kecil saja, yang mungkin yang lebih kecil itu seperti yang mineral. Nah, kalau untuk refillnya di sana, saya serahkan kepada Bunda. Mau apa? Kalau bisa ya jangan terlalu macam-macam ya, kita mencarinya yang repot. Nah kita akan siapkan galon di situ. Nanti harganya akan kita sesuaikan. Makanya ya, bila menikah nanti di list ada tempat kosong minum apa. Di situ ada air minum. Monggo apa kita batasi saja nih, mineral apa sama apa gitu. Pakai yang RO betul ya. Mineral, monggo nanti ditulis kalau memang nanti menghendaki yang RO, saya khawatir tidak tahu mutunya ya, sehingga monggo dipoling serat sesuai dengan keinginan orang tua. Nah, sehingga nanti kita sudah bisa menota apa saja yang harus kita siapkan. Nah, sehingga siswa tinggal mengambil dan menukarkan. Mana Bun ya? Baik, Bunda Ananda, saya kira Datri sudah panjang lebar menjelaskan. Begitu, insya Allah sudah lengkap. Andaikan ada pertanyaan, kita batasi saja. Sekarang jam berapa ya? Jam 2 kurang. Jam 2 kurang segitu. Kita harap
sekitar jam 2.15 sampai selesai ya Bu ya. Nanti selama 15 menit kita ada pertanyaan, monggo nanti dibantu ya Hadi ya untuk mic-nya. Lalu Bu di bawahnya ini, di bawahnya jadwal itu ada keterangan, monggo di pause, sudah jelas di situ. Maka untuk selanjutnya waktu saya serahkan kepada Hadi untuk sesi selanjutnya. Monggo. Matur nuwun ya dari Hadi. Baik. Terima kasih kepada Bundanya atas sarannya. Sebelumnya teman-teman, ya, yang putra khususnya, tepuk tunggal, tepuk hari. Tepuk tangan tegas. Ya. Oke, baik. Terima kasih atas perhatian dari teman-teman. Ya, ini sebelum kita tutup, mungkin ada Bunda atau Ananda atau teman-teman pemuka regu atau mungkin BP ya yang mau bertanya. Ya, monggo. Atau wali kelas nanti ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami mewakili dari salah satu yaitu untuk tadi kurang jelas untuk angkutannya, loading barangnya, itu bagaimana mekanismenya, terus mobilnya di mana, kemudian diangkutnya ini apakah harus dilakukan langsung atau bagaimana. Kemudian yang kedua untuk teknik memasak nasi yang tadi pernah untuk materi yang menggunakan ya itu apakah harus ada teknik khusus yang dari ibu guru misalnya dikukus atau di tim atau di apa itu ya apakah ada ya maksudnya dibentukkan dari gurunya atau terserah kami. Yang ketiga untuk lomba tanpa lele. Kalau menurut saya ibu lele itu binatang berbahaya. Mater, saya tuh penjual lele tuh untuk memakannya harus pakai teknik dengan ini ibu kayak Dua lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengajukan itu masalah angkutan lagi. Untuk kelompok kami itu yang putra banyak ada 11 anak. Kalau untuk dibatasi satu angkutan dan satu mobil, saya rasa untuk di mobil aja nggak muat 11 anak. Itu mungkin atau ada solusinya. Terus yang kedua, saya mau menanyakan lagi untuk makan ibu ya. Tadi saya agak bingung tadi untuk makan anak-anak hari Sabtu itu menu dari bapak-bapak dari sekolahan per anak 15.000 gitu ibu ya. Dari sekolahan dari yang tadi yang Maaf, untuk makan Sabtu siang Ya. ada bekal dari rumah. ya. Sabtu malam, Ahad pagi, Ahad sore, sama Senin pagi itu dikoordinasi sekolah. Jadi, Sama satu lagi Bu, itu tenda itu tadi ukurannya 2 kali itu untuk buat berapa anak Ibu? ini nanti jawab nanti ya Bu ya. Terima kasih Bu. Ini
senternya senter cas. Nah ini untuk proses pengecasan apakah boleh tarik kabel sampai ke tenda atau mengecasnya hanya boleh di ruang pembina. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua dari sama dengan pertanyaan yang lain mengenai kendaraan ya. Apa memang hanya diperbolehkan 2 kendaraan, satu untuk anak dan satu untuk barang? Karena itu sangat tidak memungkinkan kecuali kita sewa elf. Nah terus yang satu lagi, ini saya ingin menyoroti mengenai praktek di lapangan nanti ya. Kebetulan tahun lalu anak saya juga ikut kemahnya sama, tapi tendanya masih pakai tenda yang biasa. Nah ini saya hanya ingin menyoroti mengenai, tadi ada pertanyaan mengenai loading barang. Jadi tahun lalu itu loading barang itu turun dari kendaraan itu di luar pagar. Terus kemudian anak-anak harus membawa barangnya sendiri-sendiri ke dalam. Nah ini ternyata, mohon maaf, evaluasi sedikit. Tahun lalu ini pengawasannya yang ternyata lolos Bu. Jadi contoh kayak timnya rebunya anak saya, kami palet itu bawa dari rumah. Anak-anak harus membawa sendiri. Bahkan saya lihat juga ada guru itu yang membawa palet sendiri, dia bawa tenda, dia bawa bambu-bambu, dia bawa apa, semua mereka gotong sendiri. Sementara ada regu lain yang menggunakan, mohon maaf, kuli angkut, menggunakan orang tua, menggunakan bapak ibunya semua ikut ambil ke dalam. Dan ketika kami laporin ke panitia, tidak ada yang bisa dilakukan. Nah, ini kasihan anak-anak yang dengan serius menjalani aturan yang ada, sementara yang lain yang tidak menjalani aturan pun dibiarkan. Nah itu nanti secara praktek di lapangan seperti apa pengawasannya, supaya nanti jika memang peraturannya seperti itu, maka yang berjalan memang akan seperti itu. Termasuk misalnya nanti memasak tidak boleh ada bumbu merah apapun, langsung merah mama misalnya. Nah itu nanti pengawasannya gimana? Karena kan itu bumbu ini kan kecil ya Bu ya. Mereka bola-bola di sini luar dari plastik langsung ke penggorengan juga kan mungkin itu bisa gitu. Supaya anak-anak itu dapat perlakuan yang sama semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampun, ayahnya 3 rumah ini, bismillahirrahmanirrahim, saya jawab, semoga nanti bisa mencerahkan begitu. Pertama, ini kendaraan ada 3 benarnya yang sama begitu. Yang kedua, mengapa dibatasi? Karena nanti di sana lalu lintasnya biar tidak terlalu padat satu. Lalu kita batasi 1 regu 2, 1 untuk barang tentunya yang terbuka, lalu 1-nya siswa. Nah, kalau memang siswa jumlah 6 memang muat. Tapi kalau untuk yang 11 bagaimana? Prioritas. Bapak tadi menyampaikan kalau 11 otomatis nanti elok ya Pak ya. Oke, masa dadanya berapa? Sewa begitu. Ini sampai kita kasih prioritas. Nanti kita tahu nggak Pak? Regu mana yang jumlahnya lebih dari 7. Kalau kendaraan itu biasanya rata-rata 7 Pak. Termasuk supir. Itu sama termasuk supir berarti. Nah, nanti berarti ada prioritas tersendiri. Nah, itu ya Bapak ya. Nah, untuk kendaraan saya jawab secara merokok, secara langsung semuanya. Nah, makanya Rebun diharapkan siswa sebelum hari perkemahan hari Sabtu itu diharapkan Jumat itu sudah ke rumah siapa yang membawa kendaraan. Barang itu sudah di sana, udah di kantor bangunan mujur ngendin dan sebagainya begitu, monggo teknis menikah kepada orang tua. Nah, nanti kalau sudah di situ berarti siswa besok pagi itu sudah tidak membawa tas itu, begitu, sudah tidak membawa tas bajunya itu lagi. Nah, teknik packingnya sudah disampaikan oleh Mbak Utul, di sini ada Mbak Angga, sudah disampaikan. Nah, sehingga pada hari Sabtu pagi itu siswa masing-masing dari rumahnya mau menuju ke rumah tempatnya teman yang tadi melopot barang atau yang siswa. Nah, terus menuju ke sekolah. Mohon maaf karena sekolah itu ayah bunda resol, kita hanya bentuknya seperti ini. Nanti kalau terlalu banyak kendaraan juga repot. Sudah mendingan
Jadi siswa yang harusnya membawa barang harus sampai sini karena sudah penuh dengan kendaraan bapak ibu yang lain. Jadi parkirnya di sana, kasihan. Makanya di bapak ibu ya. Jadi mohon keikhlasannya melepasnya siswa dari rumah berangkat temannya itu aja. Nanti yang mengantar itu yang mengantar ke sekolah tinggal yang memang yang membawa kendaraannya mereka. Nah, nanti setelah dari sini anak sudah diutus membuat gambar di bapak ini. Nah, kami mewajibkan siswa membuat gambar bapak untuk apa? Ketika barang sampai di Prambanan diletakkan, barang diturunkan oleh bapak. Nah, temannya akan membawa sedikit begitu. Kalau membawa gambar berarti dua anak bisa membawa 3 sampai 4 barang gitu. Yang di punggung ada, lalu yang di gambar ada. Nah, itu baru dibawa ke buber, masuk. Kalau bubernya itu tadi dipasang dan dibongkarkan, tinggal masuk begitu lapor. Dulu berhenti 1 regu lapor, setelah itu baru ke bubernya atau tempat sarangnya masing-masing. Nah, Bapak, tadi Bapak matur. Kalau yang lalu itu bagaimana? Nanti jawabnya terakhir saja ya Bapak, karena pertanyaannya terakhir. Ini makanya ya Bapak ini, jadi teknisnya tetap siswa membawa barang sendiri dari tempat penurunan sampai bubernya. Makanya ya Bapak Ibu Bapak, ini. Lalu untuk kendaraan sampul selesai, lalu berikutnya untuk memasak nasi. Bagaimana siswa nanti di sana? Kalau laundry di sana kemarin itu ditaruh, lalu dipun dan alatnya ya ditaruh lalu didang. Itu kalau kemarin saya mengajarnya. Namun kalau Bunda punya manci yang ben ora ribet gitu ya, ora ribet kalau itu dandang itu apa itu diliwet pun tidak apa. Ada teman yang manci langsung nanti dipadarin berarti pelajarannya yang penting nanti ketika masak itu nanti ada pengawasan dan hasilnya pun akan dinilai. Karena bunyi jadi monggo kalau yang jelas yang penting tidak ditaruh sekali sebagai makanan. Jadi kita tidak berpikir ini itu ya Bu untuk masalah nasi. Lalu untuk tangkap lele ya Bu, saya bertahun-tahun memakai kegiatan itu, alhamdulillah tidak ada siswa. Belum sampai tepat. Ya, memang saya bisa. Karena Ibu kenapa katanya sakit, saya malah nggak mau dagingnya. Ini Bu, insya Allah nanti kalau anak-anak yang takut sudah nggak usah nyebur. Kalau yang berani aja, ada yang pakai kerudung, yang pakai ini Pak, yang nyampe-nya nggak bisa gitu. Jadi itu kreativitas saja anak dan bagaimana caranya. Karena kita pengalaman telur itu kita tempatnya yang sulit karena di lumpur tidak ada lumpur yang tambah repot itu pun. Tapi kebetulan di sana ada fasilitas kolam begitu, nah itu yang kita pakai. Makanya Bu, insya Allah belum sampai kena patelnya, belum kepegang lilinnya. Jadi kata kuncinya, siswa kelihatannya kalau lelenya masih gesit, sulit untuk dipegang. Kecuali kalau sudah yang lele itu sudah ngapung-ngapung kan sudah pegang begitu Bu. Ini Bu, atur nuwun untuk masalah masukannya tentang lomba lele. Lalu pertanyaan kedua, angkutan tadi sudah terjawab ya Bu. Kalau sudah siswa bagaimana menyesuaikan begitu untuk makanan hari Sabtu. Tadi sudah kami jelaskan bahwa siswa yang membawa dari rumah itu yang banyak untuk Sabtu siang karena siswa belum sempat masak, kita sudah tidak menyiapkan begitu ya. Jadi betul mau 1 regu dibelikan apa dibawakan sana boleh, tapi Bun pesen dimasukkan plastik rapat, khawatir nanti diletakkan kita makan sudah kedaluan. Teknisnya Bunda yang lebih luar biasa ini. Lalu untuk makanan hari Sabtu, untuk hari
Sabtu yang dikoordinir sekolah, Sabtu malam, Ahad pagi, Ahad malam, dan Senin pagi. Jadi 4 kali. Yang Ahad siangnya hasil masakan teman satu rebu. Tidak tahu nanti hasilnya bagaimana, nasinya ngelekis, nasinya matang, nasinya gosong. Pokoknya tanggung jawab dari 2 siswa yang bertanggung jawab untuk memasak. Maka Ibu, nah lalu untuk tenda ini pun ukurannya kalau sudah didirikan itu 2 kali 3. Anak normal tidak apa ya, tidak jujur, maksudnya tidak apa, cukup gitu ya, kakinya masuk karena 2 meter. Nah kesananya 3 meter. Kalau 3 meter anak 10 jejer-jejer, kira-kira kalau 30 cm 10 anak, atau lebarnya badannya. Tentunya kalau anak-anak yang pintar duduknya itu tidak menghadap sana semua. Ini kaki, ini kepala, ini kaki, ini kepala. Nah nanti kalau mulai gerak ya, tapi seperti itu biasanya. Milo saya matur, kalau 1 cukup, kalau yang jumlahnya 8, insya Allah cukup, tinggal membuat tenda barang. Nah, nanti barang dari 1 di tenda itu, nanti siswa membawa tenda yang kecil, mereka bukan wonten ya, cuma yang alit ya. Nah, dan siswa membawa seperti itu. Nah, untuk dapurnya, kemarin sudah diajarkan oleh pelatih, pakai apa enggak? Krisir, menggunakan bedas, bentuknya seperti terpal tetapi tipis. Tetap siswa harus membawa tali dan sebagainya. Untuk tali berapa yang dibawa itu sudah kami tulis dalam juknis. Sudah kami tulis dalam juknis. Jadi talinya berapa, ongkatnya berapa, pasaknya berapa, itu sudah kami tulis di situ. Sudah tulis, monggo diformulir cermati untuk juknisnya. Lalu sekali lagi siswa yang jumlahnya 11 dan kebutuhan gede-gede, nah berarti otomatis 2. Nah kalau 2 tinggal bagi Agun 5 di sana, 5 di sini, barangnya yang di sana ya 2 di sini. Monggo. Nah dapur nanti yaitu tadi pakai basic itu tadi, bentuknya hanya bentuk L begitu dan seterusnya. Nah Bun, amannya lagi memang untuk menambah peralatan dapur itu kita bawakan kotak, kontainer ya. Nah memblokir bumbu itu dan alat masak siswa diusahakan untuk bisa untuk meja ya, mereka untuk kontainer itu bisa untuk meja. Lalu untuk alat-alat digunakan untuk menyimpan nasi, sayur, diusahakan yang seperti itu. Maksudnya ya, agar tidak. Nah kalau memang pakai termos ya, monggo termosnya dikasih serbet biar tidak buat dan seterusnya. Mana bunyi yang untuk masalah tenda. Kamu ibu tenda, oke. Penanya yang ketiga, ini Bapak atau nuwun, Pak ini luar biasa Bapak tahu sendiri karena mungkin Bapak pengalaman. Kamu komunitas dua apa Pak? 8 apa Bapak? 8G. Oh 8G Pak Fahmi. Jadi memang Bapak kemarin itu kita menggunakan tenda Krisna. Otomatis kita harus ada palet, di mana palet itu agar siswa tidak kebanjiran. Nah, dari itu tadi Bapak kita mengambil suatu kebijaksanaan. Sekarang Anda tidak menggunakan yang Krisna, tetapi menggunakan Boom. Nah, untuk Boom itu tadi tetapi ada harganya untuk penyewaannya Bapak. Nanti kami bertanggung jawab untuk mencarikan. Nanti tinggal siswa menggantikan berapa rupiah untuk menggantikannya. Nah, itu Bapak, sehingga besok sudah tidak ada anak lagi yang potong-potong palet, tidak ada anak yang memasang dibantu sama orang tuanya. Bila menikah untuk kegiatan evaluasi saat ini si orang tua. Maksudnya tidak ada orang tua yang masuk ke Buper dan kami insya Allah akan tegas ketika ada orang tua masuk ke Buper akan kami segerakan untuk meninggalkan tempat. Makanya Bapak, itu untuk kenapa kita beralih ke Zoom, karena mengingat rempongnya kemarin ini. Terus mereka jawabannya untuk bagaimana anak menurunkan dan membawanya untuk masuk ke dalam. Nah, lalu untuk
Nah, kami sudah bilang sama anak-anak, kalau kalian membawa emergency, kalian harus membawa roll kabel. Maksudnya, itu nanti roll kabel diserahkan kepada panitia, yang tinggal nyolokkan begitu. Kami tidak mengizinkan siswa untuk menyolok di ya Bapak ya, jadi tetap diserahkan. Makanya itu setiap barang harus diberi nama, sehingga nanti kalau barangnya sama tidak tertukar. Jadi nanti Bapak ya masalah listrikan. Lalu berikutnya masalah kendaraan, sampun kalau sampun dijawab ya Bapak. Lalu berikutnya untuk praktek perlindungan barang sampun ya Bapak. Jadi lalu untuk berapa Bapak? Tadi kok ada kemudian sampun, insyaallah sampun jawab semuanya. Sampun Bunda 2 dan 1 Bapak, alhamdulillah kami sudah berusaha untuk menjelaskannya. Sampun kita ya Bunda. Oh ada lagi. Nanti ini kalau sampai buka puasa bagaimana Bu? Ini satu lagi ya Bu, ini belum pelaksanaan. Tapi tidak apa-apa, pelaksanaan 3 hari 2 malam, persiapannya bersama juga. Mengebun. Terakhir nih, ya, Miss Fatite terakhir kok. Aku tak jawab ini ya, ya Miss ini. Ini khusus untuk yang jumlah siswanya lebih dari 8, betul ya? Boleh 2, tetapi yang pokok itu 1, gitu. Kalau mau membuat tadi silahkan. Tadi sudah ada di checklist mau pesan berapa, gitu. Tapi kalau bawa dari rumah, sekarang boleh. Gitu. Lalu untuk risetnya itu baru berapa deh nyewanya Mbak? Sekitar 15.000-an. 15.000. Itu 1 kali pakai? Ya. Atau 1 hari? Sudah 3 harian. Oh sudah 3 hari. Bu, untuk riset mereka adalah barang atau lembaran yang seperti plastik, tipis, ringan, begitu. Untuk membentuknya gampang itu kita nanti bisa mengkoordinir meminjamkan mereka suasonya nanti preset begitu ya, mau pinjam berapa begitu. Ukurannya sama ya, 2x3. Nanti kalau dibentuk L bagaimana, apa cukup atau belum untuk membuat dapur. Kalau memang 2 dan sebagainya, otomatis nanti kalau mendirikan itu tongkat yang sudah kami tulis di juknis ditambah sendiri. Makanya ya Bu ya, boleh itu nanti bisa kalau melalui sekolah bisa kami koordinir untuk pinjamnya 1 lembarnya 15.000. Makanya Bu, iya, sampun Bu, iya. Oke terakhir. Ya, terima kasih Bu Tri. Ini saya mau bertanya yang pertama, untuk pentas seninya Bu Tri, apakah ada tema atau bebas? Artinya nanti anak-anak ini pentasnya K-pop boleh atau nanti harus ada temanya muncul Indonesia Bangga, sehingga nanti penilaiannya itu unsurnya bisa disesuaikan begitu. Itu yang pertama. Yang kedua, Bu Tri melihat dari juknis ini durasinya 5-10 menit. Pentas 5 menit itu sepertinya kemarin sudah encok-encok gimana gitu Bu Tri mereka. Kalau ini dilaksanakan malam hari dengan durasi yang 10 menit, nanti yang menjata urutan belakang apa tidak ngantuk itu Bu Tri. Nah, mungkin bisa pikir berapa maksimalnya gitu Bu Tri. Berikutnya untuk keempat, pertanyaan terkait lomba bahasa Jawa. Untuk bahasa Jawa ini disampaikan dalam juknis akan diberikan teksnya Bu Tri. Nah ini kira-kira teksnya akan diberikan kapan? Apakah di hari H mereka menerima teks atau bisa sambil persiapan sebelumnya sudah bisa latihan demikian? Terakhir pertanyaan pamungkas dari saya Bu Tri, isi
Terima kasih Miswa lengkap, melengkapi dari bunda-bunda yang lainnya. Memang luar biasa. Oke, kita seni Miswa kita menuliskan 5 sampai 10 ya. Khawatir nanti ada siswa yang hanya nampil 2 menit begitu ya. Nah, kita simpulkan aja nanti kira-kira sak lagu gitu Miss. Sak lagu itu 3 sampai 4 menit ya. Oke, tetapi tidak boleh kurang dari itu karena kalau kurang nanti diskualifikasi. Kalau terlalu lama nanti encokan begitu ya. Itu nanti saya kira kalau mau tampil 10 menit itu nanti satu kampung yang ini. Tapi saya yakin anak-anak paling maksimal 5 menit gitu. Jadi maksimal 5 menit begitu ya. Jadi nanti diganti 4 sampai 5 saja. Oke. Tentu Miss itu nanti ada temanya. Misalnya dia akan nyanyi ceria apa, itu kan ada temanya ya. Misalnya dia mau nari misalnya joget, joget apa, itu nanti ada temanya. Nah, berarti nanti terserah kepada siswa mau pilih yang bagaimana. Akan memboyong hasil karya yang kemarin dipentas untuk kurikulum merdeka, monggo. Tetapi bedanya kalau disuruh lengkap dengan sayapnya dengan apanya, tetapi di sana sayapnya kalau bisa bawa ya bawa, kalau nggak bisa bawa boten. Karena itu nanti kalau rusak juga repot gitu ya Miss ya. Itu untuk pentas ini. Waktunya juga. Lalu untuk bahasa Jawa Miss, kita akan menyiapkan teks di sana. Jadi siswa belajarnya membaca di rumah. Jadi belajarnya di rumah, tidak. Jadi langsung. Jadi kalau siswa sudah biasa membaca bahasa Jawa, insya Allah akan bentuknya seperti apa, hanya berita kalau itu, hanya berita, sehingga membacanya pun akan lancar. Kalau di rumah tidak bisa bahasa Jawa, otomatis di sana bacanya juga akan repot. Perhatian ya. Jadi nanti biar PR untuk regunya mencari teman yang asli Jogja, asli Jogja. Itu tidak jamin. Maka ya Bu, itu ya Miss untuk lomba baca bahasa Jawa. Lalu untuk CCA, insya Allah kita akan mengambil pelajaran kelas 7 Miss. Ke Muhammadiyah, ada ibadah gitu. Yang kelas 7 belum sampai ke kelas 8 dan kelas 9. Ya, sama kehawian. Untuk CCA, nanti untuk pengetahuan tentang kehawian kita masukkan di ini belajar malamnya saja. Jadi khusus untuk CCA, untuk agama ya, cerdas agama, bukan CCHW. Ya, mana tuh Miss? Ya. Oh betul. Untuk bahasa Jawa teksnya bergantian, begitu bergantian. Oh tidak bebas ya. Kalau mau pakai bahasa Jawa kan pakai baju Jawa lebih akhirnya akan lebih lain begitu. Nah, ya, tambah lagi. Bis kan sekedar biar gamblang, biar tidak tanya lagi. Mohon maaf Bu, kemarin saya nyampaikan ke siswa, nah nggak usah WA ya, tanya aja kalau ketemu Datri begitu. Kalau WA nanti saya tidak seperti biro perjalanan pengampunan. Monggo Bu.
berapa, lalu kalau pakai baju buku itu berapa, kalau pakai baju muslim berapa. Kelihatannya nggak usah dandan yang punya sederhanaan. Sederhanaan, iya. Makanan bun, sambal, iya. Sambal kecap, iya. Aduh, masih ada dua. Nah, siap-siap deh sampai buka. Saya Pak, ini juga yang air mineral. ya. Tadi penawaran yang dari Bunda tadi boleh kan kita nggak usah bawa, nanti langsung order aja, nanti siapkan di sana ya. Karena berat kan order bawaan. Oke, berarti itu hanya bawa beras ya. Beras yang untuk masak itu kita bawakan dari rumah. Ya. Terima kasih. Ini sambil dulu order mare sambal. Jemputnya terakhir kali itu di mana ya? Tapi kan ada kelompok kopi barang kembali hari setelah berangkat atau masing-masing. Oke, makanan dulu, sambal, kali ini terakhir masih ada. Nah, jadi jawab ini dulu ya, dan Bunda tadi ya, untuk Bunda tadi untuk masalah air mineral. Nah, Bun, air mineralnya jangan aneh-aneh ya, Bun ya. Jangan bilang misalnya pihak terus itu, saya bingung nanti dunia gimana. Tapi kalau hanya insya Allah kalau air mineral, misalnya fit apa itu kan banyak kontrolnya. Itu insya Allah. Makanya saya matur tadi, biar siswa tidak dibantu orang tua membawa yang kecil saja. Ini sudah kami tulis yang kecil saja. Nanti reviewnya checklist di situ nanti insya Allah kami siapkan. Nah, Aju untuk matur sih. lalu penjemputan ya Bun ye. Lalu penjemputan yang tenggun. Kita berangkat hanya 2 kendaraan. Pulangnya diharapkan seperti itu. Nanti Bunda parkir di sekitar monitor. Kan HP siswa itu tidak ada yang bawa HP Bun. Andaikan bawa HP itu masuk di Uber, HP itu sudah diserahkan ke panitia, ke wali kelas. Nanti di situ ini yang kemarin jemput, karena kalau terlalu banyak nanti macet Bu, nggak keluar nanti malah repot. Nanti bulet gitu di sana, nanti nggak bisa ada jalan keluar gitu, dan kita tidak segera pulang. Gitu, tetap kendaraannya itu tidak bisa ditambah. Makanya Bunda nanti ada kaplingnya begitu, nanti mungkin bisa komunikasi dengan wali atau siswa kalau sudah pegang HP. Setelah selesai kegiatan, siswa sudah pegang HP. Nah, bisa nanti komunikasi dengan ketua dunia. Iya, monggo Mbak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan masalah intrano itu kita list di sini dihitung sampai hari Senin sekalian atau gimana pelaksanaan. Jadi takutnya ini nanti kita bawain taruhlah bawain 3 sini. Nanti ternyata airnya habis. Jadi kalau kita nambah lagi gimana caranya harus WA atau gimana atau kita total keseluruhan kita berapa ya? Nah, tunggu ya. Ada yang depannya. Kalau baca surat kepada alam itu minimal berapa paragraf? Ya, gitu ya. Oke. Sudah saya jawab. Untuk minum Bun, itu nanti Bunda nulis untuk jenis minumnya. Maka Bun nanti dikira-kira Bun. Nanti saya tak kerjasama dengan yang pemasoknya itu. Saya sementara masukkan segini. Nanti kalau kurang balik gitu. Karena saya sendiri juga tidak bisa simulasi gitu Kiwas nyampe 10 juga ikutan atau kurang
binatang buas, lalu tidak dekat dengan kampung yang nanti mungkin akan ke apa ya, digoda sama orang kampung, insya Allah betul, karena keamanannya insya Allah terjamin. Betul ya. Lalu tapi ada ayah bunda yang terlalu istimewa, itu tantangan pada saatnya ada seperti itu. Tapi maklum pada bunda-bunda yang sudah rampung untuk mengikuti penjelasan kami sehingga nanti sudah tidak ada hal-hal yang perlu ditanyakan lagi. Maka dari ya demikian dari Gatri atau Sebangun atas perhatiannya untuk atensinya untuk kegiatan ini. Dari Gatri mohon maaf lahir dan batin. Selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga kita akan disampaikan pada hari Idul Fitri nanti. Mohon maaf lahir dan batin. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas pengarahan yang telah disampaikan oleh Mendagri selaku Ketua Pembinaan dan Ketua Panitia dari Kegiatan Timah Mandar. Mas ini atas saya ya tutup, marilah kita akhiri pertemuan kita pada siang hari ini dengan baca hamdalah bersama-sama. Ya, sebelum saya itu jangan salah, sudah itu untuk adik-adik, terutama untuk teman-teman, nanti bisa memanfaatkan IG Hawi Nujir. Kalau mau ada pertanyaan nanti dari adminnya akan membuka kotak pertanyaan atau siaran langsung, nanti silakan atau bisa DM. Kalau yang sudah punya kontak dengan teman-teman kakak-kakak dewan pasukan, boleh tanya lewat kakak dewan pasukan. Atau kalau misalnya punya keberanian tanya ke Bunda Tri, ya biasanya tuh tanya ke Bunda Tri itu takut. Insya Allah Bunda Tri nggak berani. Boleh tanya ke Bunda Tri, Larangan Dangga atau Mbak Fahmi, Mbak Ima, Pak AR silakan. Ya nanti intinya kita sama ya. Jadi nggak usah khawatir terkait informasi. Mungkin begitu saja. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Dan mohon maaf apabila sebagai pemandu acara pada siang hari ini ada salah, mohon dimaafkan. Bila isabilillah fastabiqul